Pagi, selamat hari Minggu. Uh, jadi saya senang sekali saya sempat ke sini, tapi masih takut karena pasti kadang-kadang orang bilang, wah kalau pendeta berdiri di depan orang, khotbah susah dimengerti. Nah, kalau saya bukan pendeta, saya berdiri di depan orang, susah dimengerti. Tapi itu karena bahasa, bukan karena bahan yang saya mau bagi. Tapi hari ini sebelum khotbah, saya mau kasih mungkin update tentang keluarga. Isabel baru jadi perawat. Ini dia menjadi registered nurse dan baru mulai kerja mungkin 1 minggu yang lalu dan dia baru update. Tiba-tiba bikin duit. Juga ada orang ini, itu satu alasan harus ke Amerika ketemu sama dia. Dia mau panggil saya, mau saling ketemu karena nanti mereka mau mungkin tahun depan mungkin mau nikah. Tapi belum ada tunangan karena saya belum datang. Jadi ini Ibu Karen sempat pergi ke wisuda Isabel. Jadi Isabel sudah selesai sekolah. Ini bukan Ibu Karen, ini Ezra. Sekolah yang sama dengan Isabel. Dia sekarang suka pakai batik. Kalau ke gereja dia suka pakai batik seperti itu. Tapi bagaimana dengan ini ya, bergaya sangat formal. Dan ini Levi sama Shem, ukuran hampir sama sekarang. Tapi orang raksasa dibanding anak ini di Papua kemarin. Anak namanya Joe mau ketemu. Jadi dan ini sebetulnya ya Syam Kaus bilang saya bersenyum di dalam karena dia masih remaja, baru 14 tahun, jadi dia sering kelihatannya seperti ini. Tapi dia ada senyum manis. Nah, tubuh Kristus dibangun dan dipersatukan. Ya, sebetulnya saya mau sharing dari Efesus 4:11 sampai 13. Ini sebetulnya ini semua surat ini lengkap. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasal kan. Dan saya hanya mau sharing dari ini. Masalahnya saya tidak tahu kalau Bapak Ibu mungkin sudah lama tidak baca surat ini. Jadi saya mau sharing sedikit sebelum sharing. Jadi kalau bisa bagi surat ini, bagian pertama, bagian kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan ini masuk akal. 1, 2, 3 itu kalau ringkisan, inilah semua yang dikasih melalui Kristus. Dan jadi hiduplah beginilah dalam realitas ini. Dan saya mau berterima kasih kalau tim worship hari ini luar biasa pilih lagu yang sempurna untuk message ini ya. Jadi di ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus.
Kristus. Terpujilah. Mengapa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya ingat waktu saya menjadi orang percaya, saya tinggal di Ukraina. Saya masih ingat ada VHS, ada kaset, dan ada orang misionaris yang tinggal di Hungaria. Dan saya di gereja saya banyak orang dari yang kuliah. Jadi saya baru mulai ke ibadah, diajak beberapa sore per minggu ikut Bible College. Jadi saya dan satu kelas itu tentang Efesus. Dan jadi saya ingat itu, wah, semuanya sudah dikasih. Dan saya pikir kalau orang mulai hidup baru, mereka biasanya bilang, oh saya percaya. Tapi percaya apa? Percaya sebagian aja. Mereka tidak mengerti semuanya. Mereka tidak tahu semuanya. Mereka percaya, oh Yesus mati, dia dibangkit, dosa hapus. Oke, itu yang saya percaya. Tapi tidak sampai bisa percaya ini. Semua karunia dikasih. Sudah ada di surga. Mungkin tidak rasa seperti itu, tapi itu nyata. Ya, nanti kalau ayat 15, masih pasal 1, karena semua berkat ini, karena semua itu sudah terjadi, karena semua itu memang nyata, itu realitas tentang setiap orang yang percaya, setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang penuh Roh Kudus, itu semuanya sudah jadi. Nah, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu, sudah saya dengar itu, tulis Paulus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan saya seperti orang yang sering pindah-pindah kota kan, atau pindah jauh dari orang terkasih. Saya di Amerika waktu ibu saya dibaptis. Saya di sini waktu saya dengar, oh ini terjadi di Amerika ini. Nanti saya di Jawa, saya dengar tentang di sini. Jadi saya sering pikir tentang ayat ini. Oh, saya telah dengar tentang semua yang Tuhan lakukan. Tapi lihat ini, dia tidak bersyukur karena dia sudah dengar mereka melakukan ini. Tidak, dia bersyukur karena mereka sudah mulai proses. Dan kalau sudah mulai proses, artinya proses sudah diselesaikan di surga. Kalau masih dalam kesusahan hidup ini, masih bisa bersyukur dengar, oh tapi kalau sudah mulai proses, sudah jadi. Dan aku selalu mengingat
kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Nah, lihat Trinitas di sini kan. Saya ingat dan saya doa kepada siapa? Doa kepada Bapa. Bapa itu siapa? Itu sebetulnya Allah, dan itu Allah sama seperti Tuhan. Doa. Dia itu sesuatu saya pikir banyak pikir tentang itu sekarang, bagaimana Yesus doa. Dia doa kepada Bapa dan kita doa kepada Bapa. Allah sama. Tapi Yesus juga Tuhan. Yesus juga, melalui Yesus dunia ini diciptakan menjadi nyata. Dan juga ada roh hikmat. Dan Paulus doa biar roh hikmat datang. Doa untuk wahyu. Untuk apa? Untuk orang di Efesus bisa mengerti. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan. Harus mengerti. Kalau sudah nyata, mengapa harus mengerti? Mengapa harus belajar Alkitab? Mengapa harus ketemu sama orang lain? Mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Setiap orang yang percaya menjadi orang kudus. Setiap orang yang percaya penuh kekayaan itu. Terus ini semuanya bagian kecil cipta selera dari ayat kalau dari pasal 1 sampai 3. Tapi lihat, semuanya harus mengerti apa yang nyata. Tapi sudah masuk pasal 4, karena semua itu nyata, ayo hidup seperti ini. Jadi Paulus menasihatkan, gives advice. Ya. Nah, kalau begitu, live like this aja ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini sudah nyata, tapi kadang-kadang kehidupan tidak cocok. Tapi sekarang Paulus mulai dengan metafor. Ya, dia pikir kalau di sini ayat 11 sampai 16 dia menjelaskan bagaimana itu bisa jadi. Nah, ini seperti paradoks kekristenan kan, hidup Kristen. Ini semuanya sudah jadi, sudah dikasih gratis. Jadi mungkin tidak bisa istirahat aja. Tapi tidak. Ini semuanya dikasih, sudah nyata di surga, tapi di sini belum sempurna. Dan dia bilang, dia mau menjelaskan bagaimana itu bisa jadi, ya.
Dan ini ayat-ayat untuk hari ini. Semua itu sebelumnya itu hanya introduction. Tapi sekarang saya mau semua itu untuk mempersiapin hati dan otak untuk menerima firman ini. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dia beri. Apakah kamu sudah terima hadiah itu? Nah, kalau rasul-rasul, nabi-nabi, saya tahu mungkin ada tidak setujuan di antara kaum Kristen, tapi kalau saya baca ini semuanya lihat ke zaman dulu. Dan Paulus lihat, ya saya rasul-rasul. Tapi dia juga lihat nabi-nabi. Semua yang menulis Alkitab, semua yang menerima dari zaman sebelum gereja, sebelum Kristus, itu diberi. Dan juga beri pemberita-pemberita Injil. Kalau menurut saya, di zaman Paulus ada orang yang mereka tidak di satu tempat tapi keliling. Sering mereka datang dan kalau bisa menjadi masalah juga karena mereka tidak ada uang. Ini seperti orang mereka ikut rintis Yesus, pergi dari kota ke kota, dan lebih baik kalau tidak di dalam satu kota lebih dari 1-2 hari. Karena mungkin mereka menjadi malas. Tapi ini ada anggota tubuh Kristus yang sedikit beda. Ya. Tapi juga ada gembala-gembala, pengajar-pengajar. Dan kalau lihat gaya bicara di sini, itu orang yang tinggal di satu tempat lama. Kalau gembala-gembala nggak bisa jauh dari domba, nggak bisa keliling. Dan mereka biasanya tidak nulis skripsi, nulis Alkitab, scripture. Mereka mengajar, mereka mengembalakan domba. Tapi ini semuanya dikasih. Ini bagian dari tubuh Kristus. Dan ini sesuatu saya tidak tahu kalau seringkali orang Kristen pikir orang seperti Pak Jeffrey itu hadiah dari Tuhan kepada lingkungan. Tapi ini tidak selalu formal. Sebetulnya ada banyak orang yang kerja seperti ini. Sama seperti tidak harus keliling dari kota ke kota untuk menginjili orang lain. Jadi orang tua sering, mereka guru, mereka mengajar anak kan. Sekarang ada pengajar-pengajar sama anak. Dan setiap kali ada orang lain yang masih kurang dewasa, harus diajari. Ya, dan ini sudah biasa di dalam kehidupan ini, harus belajar terus. Ya, harus ada orang lebih tahu mengajar kepada orang yang kurang tahu. Ya, dulu saya lihat di sini Yobel ada sesuatu di keyboard di sini, dan dia
menunjukkan, oh ya, oh ya. Jadi harus belajar, harus mengajar, dan juga harus ada gembala. Dan ini semuanya dikasih. Kalau badan tanpa peran-peran tokoh-tokoh ini, itu badan yang tidak sehat. Tapi mengapa? Nah, untuk kesehatan kan? Untuk apa? Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tapi mengapa? Mengapa mau orang kudus dilengkapi? Karena kita sudah tahu, mereka sudah lengkap di surga. Tapi di sini belum lengkap. Jadi mengapa harus lengkap? Untuk pekerjaan. What? Jadi orang harus lengkap untuk menjadi orang ini. Jadi satunya, setiap orang yang dilengkapi, langsung dilengkapi untuk melayani orang lain. Nah, kadang-kadang orang pikir, oke, saya dilengkapi untuk kerja. Oke, kalau Isabel dia dilengkapi untuk kerja sebagai perawat. Masalahnya itu untuk gaji. Dia melakukan itu untuk gaji, tapi ini saya mau kalau dia kuliah atau ke SMA, saya mau lebih dari keahlian kerja. Saya mau dilengkapi hati, sifat, kedewasaan. Dan ini memang untuk kerja, untuk melayani, tapi menurut Paulus itu hanya satu hal. Lihat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, dua-duanya sama penting. Jadi kalau ada anak kecil di depan sini, Pak Jeffrey doa kepada mereka, dia tidak harus pikir, biar kamu menjadi pendeta. Tapi biar kamu menjadi dewasa. Dan pasti kalau dewasa akan melayani orang lain, mungkin secara formal atau secara informal, resmi, kurang resmi. Kalau menjadi dewasa, pasti melayani. Tapi hal yang sama penting itu membangun tubuh Kristus. Karena sebelum ada manusia, ada rencana. Bapa ada rencana untuk bikin sesuatu yang indah dan nyata. Dan satunya itu bikin manusia. Tahu mereka akan jatuh, tapi dia akan bikin manusia baru melalui anak sendiri. Manusia sempurna karena Allah sendiri. Jadi manusia kedua itu, dia hidup dan ada tubuh, ada badan, tapi sudah di surga masih ada badan dia, tapi juga ada ide ini, badan Kristus yang karena lebih seperti Voltron. Ya, ada kepala dan juga ada badan, beberapa anggota. Tapi ini semuanya untuk sesuatu. Kalau menurut Alkitab selalu ada tujuan. Sudah pikir, sudah selesai khotbah. Nah,
Khotbah gak bisa selesai sebelum pasal selesai. Sampai kita telah apa? Mengapa dia mau orang melayani dan tubuh Kristus dilengkapi? Mengapa? Sampai kita semua telah, nah, itu masalahnya kalau sudah hafal, sudah tahu semua jawabannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Bisa henti situ? Oh, kesatuan itu hal yang baik ya. Tapi kesatuan gimana? Oh, kesatuan iman. Oh ya, semua percaya hal yang sama. Iya, semua percaya kepada Tuhan dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Oke? Semua setuju di dalam itu. Nah, untuk saat ini, apakah ada kesatuan di dalam tubuh Kristus di dunia ini? Karena belum ada kesatuan pengetahuan juga. Tapi semuanya mau ke arah ini. Walaupun belum sempurna di sini, mau ke arah itu. Jadi kalau tidak ada setujuan di antara dua hamba Tuhan, nggak mau saling dengar. Ya, dan mungkin belum saling setuju, tapi bisa tahu hatinya, roh sama. Dan itu kalau ada roh sama, sudah satu walaupun pendapat tidak sama. Dan ini satu kedewasaan. Satu tanda kedewasaan. Itu kesatuan. Dan ini semuanya yang roh melakukan di dalam tubuh Kristus untuk tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini Kristus mau badan sehat, tubuh sehat. Nah, saya salah dengar dulu, Pak Jeffrey bilang, walaupun, ya saya rasa dia doa, walaupun tubuh masih penuh kelemahan, dan saya pikir, ya penuh lemak, dan saya kelemahan, ya. Tapi tubuh Kristus juga penuh kelemak. Dua-duanya benar karena kurang fit kan. Tapi kepenuhan Kristus itu sesuatu yang sudah nyata, sudah dijanjikan. Yesus lagi sama Bapa di surga dan doa. Dan I don't know. Saya tidak tahu kalau saya bisa bahasa Indonesia, tapi menurut Alkitab, melalui firman Yesus, seluruh dunia, alam semesta, semuanya, kalau dia tanpa firman dia, semuanya cerah, semuanya gak bisa satu saat lagi. He upholds the world by the power of His word. Dan kemarin saya selalu pikir seperti dia terus bilang, jangan lepas. Tapi tiba-tiba saya pikir, bagaimana kalau firman Tuhan itu yang prevents, mencegah penghancuran. Mungkin itu karena dia terus diskusi sama bapaknya, doa kepada bapaknya. Dan mungkin juga karena badan dia, tubuh dia, yaitu kita, juga doa. Doa biar ada aman, jangan ada perang. Perang itu selesai cepat.
Mungkin itu cara untuk mencegah kerusahan dunia. Dan ini semuanya dari proses. Dan kalau lihat itu, selalu ada satu kata lagi, sehingga. Wah, belum selesai. Ini semuanya sehingga apa? Kita bukan lagi anak-anak. Nah, sudah nyata dewasa, sudah nyata di surga sempurna, sudah menerima semua berkat rohani. Sudah kaya, tapi masih seperti anak-anak. Yang diombang-ambingkan. Ya, dulu saya di Papua, saya rasa saya diombang-ambingkan. Saya ke pantai dan saya ingat itu, saya ombang-ambingkan. Oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Susah ya, Pak Jeffrey dan saya membahas hari ini tentang Ezra. Masih muda, 19 tahun. Dan susah kalau anak sudah jauh, bisa lihat dari jauh. Karena mereka belum dewasa, masih belajar. Harus diombang-ambingkan sedikit. Sepertinya. Tapi saya tidak mau Ezra lagi anak-anak. Saya mau dia dewasa. Dan saya tahu bapak saya juga nonton saya dari jauh dan bilang, belum dewasa. Belum 50 tahun, masih anak-anak itu. Belum bijak. Tapi ini semuanya ada tujuan. Ya, tidak mau orang seperti ini, tetapi mau orang seperti apa? Mau dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, saya seperti Boltran. Ya, selalu ada satu yang, ayo satuin, dan menjadi satu. Ya, itu seperti Yesus bilang, ayo menjadi, tidak tahu Voltron? Tidak tahu Voltron. Itu robot, tapi robot ada seperti itu singa kan? Ada singa tangan sini, singa tangan sini, singa di sini, dan satu singa besar badan dan sebetulnya ini kartun untuk jual mainan kepada orang Amerika. Jadi dibuat di Asia tapi jual kepada orang Amerika. Tapi hanya orang kaya raya bisa beli semuanya. Jadi kalau orang sepertinya harus pilih, saya dapat tangan kiri aja. Tapi tetangga dia ada semuanya dan bisa mempersatuin. Oke. Tapi kalau nonton kartun itu selalu tunggu 20 menit, bosan sampai 5 menit terakhir, karena mereka mempersatuin, ya, geli karena mereka kerja bersama-sama walaupun beda, ya, dan itu sama gambar ya, kalau dunia lihat dan kalau tubuh Kristus menjadi satu, heran. Ya, kalau anak lihat, dan seringkali kalau saya kerja di sekolah Kristen, seringkali ada anak yang mereka lihat badan tubuh Kristus di komunitas, dan mereka pikir, masalah ini. Mereka pergi ke Amerika, masuk universitas, dan mereka, jelek sekali dunia ini. Dan mereka lihat dan ingat bagaimana, dulu orang peduli tentang saya.
dan saling tolong. Dan ada guru itu yang aneh sekali, tapi orang lain sopan kepada dia. Mengapa kalian semua pikir tentang saya sebagai guru aneh? Saya pikir tentang orang lain, tapi kalian pikir tentang saya. Itu kurang adil. Tapi Kristus itu dia yang adalah kepala. Dan daripada dialah, susah bahasa formal ini. Seluruh tubuh yang rapi tersusun dengan diikat menjadi satu. Sudah jadi di surga. Sudah nyata di pikiran Bapa di surga, dia sudah lihat. Gak bisa dihentikan. Tapi untuk saat ini, seringkali ragu-ragu. Lihat, saya percaya Ezra percaya. Saya lihat Roh Kudus kerja di hati dia. Tapi saya juga lihat dan pikir, susah. Dan saya percaya Roh Kudus kerja di dalam hati Ibu Karen dan saya dan Isabel dan Levi dan Shem. Tapi kalau bersama-sama belum satu ya, selalu ada masalah. Jadi terus harus ikut proses ini. Mau menjadi satu. Hanya ada satu kepala. Satu tubuh. Oleh pelayanan. Lihat, kalau Paulus sama seperti banyak orang Ibrani, biasanya kalau orang Ibrani mulai bercerita, seharusnya saya dari kanan ke kiri karena bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya. Mereka biasanya mulai dan mereka bercerita tentang ini. Saya mau pergi ke toko dari rumah. Saya masuk toko. Saya beli pisang. Saya keluar toko, saya sampai rumah dengan pisang. Ceritanya mulai dan selesai di rumah. Di sini masuk toko, keluar toko. Pisang itu yang paling penting di cerita ini. Tapi Paulus gak bisa pikir dia selalu mau seperti itu. Jadi kalau dia mulai dengan diskusi pelayanan, dia selesai dengan pelayanan. Apa yang di pertengahan ini? Tapi pelayanan semua bagian. Kalau kita mulai hari ini, kalian semua dengar nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, gembala, dan kalian semua pikir, semuanya tentang Pak Jeffrey. Tapi kalau selesai, pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Perlu tubuh. Ya. Tidak seperti apa kadang-kadang orang yang kurang mampu seperti saya, mereka titip-titip sampai hanya ada voltron utama. Jadi ada kepala, bisa harimau itu, atau bisa biar ada kepala dan badan, tapi tidak ada tangan atau kaki. Ya, tapi tubuh Kristus tidak seperti itu. Tubuh Kristus tidak ada satu kaki, ada dua kaki, satu tangan, dua tangan. Dan
juga itu bisa tentang tubuh Kristus, dunia, seluruh dunia, atau juga bisa tentang tubuh Kristus di sini. Jadi perlu tiap-tiap anggota di lingkungan ini. Karena seluruh tubuh perlu. Seluruh tubuh diikat menjadi satu. Dan dari semua itu, tubuh itu menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Dalam kebijakan Allah Bapa, tubuh tidak langsung jadi, tapi tubuh membangun dirinya. Semakin lama, semakin kuat, semakin lengkap. Jadi seringkali komunitas pikir, sudah lengkap, ada gembala, ada ini, sudah ada semuanya. Tapi tunggu 5 tahun, dulu lemah dibanding sekarang. Dulu seperti anak-anak dibanding sekarang. Nah, untuk selesai, tolong baca. Siap? Dan selama itu, pikir tentang Paulus, jalan seperti ini. Dia mulai dengan pelayanan, selesai dengan pelayanan, tapi cari apa yang di pertengahan. Siap? 1, 2, 3, go! Dan mungkin saya salah, tapi di pertengahan itu Paulus kembali ke poin utama. Semua yang dikasih, kepenuhan, kehidupan di dalam Kristus. Memang semua sudah dikasih, tapi kerja terus, melayani terus. Setiap anggota sudah dilatih menjadi lebih dewasa, mulai di satu pelayanan, sudah melayani dengan di sini, nanti bisa kayak gini. Tapi selama itu, setiap anggota dan seluruh tubuh menjadi lebih dewasa. Itu tujuan. Itu purpose, itu promise.